Shalom semuanya. Di sini nama saya Natasha Robiablia Putri. NIM saya 1324081. Saya dari SIO 3 angkatan 2024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan agama Kristen, yaitu membuat presentasi tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus dalam tradisi Kristen. Dalam sejarah, kelahiran Yesus merupakan peristiwa historis dan rohani yang penting dalam kekristenan. Tanggal 25 Desember memperingati hari kelahiran Yesus. Alkitab tidak mencatat pasti tanggal kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah awal dari penggenapan janji Allah dan puncak dari nubuat-nubuat perjanjian lama. Ayat tentang kelahiran Yesus. Ayatnya itu ada yang pertama ada Yesaya 7 ayat 14 yang berisi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan ia menamakan dia Immanuel. Yang kedua, Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala sejak dahulu kala. Pengumuman malaikat kepada Maria. Kunjungan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel dikirim oleh Allah kepada Maria di kota Nazaret untuk mengabarkan kabar gembira kepada Maria yang pada saat itu bertunangan dengan Yusuf, dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Terletak pada Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Respon Maria, meskipun awalnya terkejut dan takut, Maria dengan rendah hati menerima kehendak Allah. Itu terletak pada Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yusuf menerima kabar. Terdapat pada Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah Yusuf mendengar itu dari malaikat, Yusuf mulai menerima Maria sebagai istrinya. Kelahiran Yesus dari Roh Kudus bukan melalui hubungan manusia. Perjalanan ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kaisar Agustus mengeluarkan dekrit untuk mengadakan sensus di seluruh kekaisaran Romawi. Yusuf dan Maria harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri sesuai dengan keturunan mereka. Kelahiran Yesus di Palungan. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kelahiran Yesus di sebuah kandang dan dibaringkan di palungan menekankan kerendahan hati Sang Mesias yang datang ke dunia bukan sebagai raja yang mewah, tetapi dalam kesederhanaan dan kelembutan. Pengumuman kelahiran Yesus kepada para gembala. Para gembala yang sedang menjaga kawanan domba, mereka dipandang menerima kabar dari malaikat tentang kiriman Sang Juru Selamat. Mereka kemudian bergegas ke Bethlehem untuk menyaksikan bayi Yesus yang baru lahir. Kabar tersebut terletak pada Lukas 2 ayat 8-14. Adapun ayat penting yaitu pada Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kedatangan orang Majus dari timur.
Orang Majus yang kemungkinan besar adalah ahli perbintangan dari timur, melihat bintang khusus yang menandakan kelahiran raja yang agung. Mereka melakukan perjalanan jauh dan membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Kisah tersebut terletak pada Lukas 2 ayat 1-12. Ada ayat penting yang terdapat pada Lukas 2 ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Adapun makna persembahan yang diberikan oleh orang Majus tersebut, yaitu yang pertama emas melambangkan keagungan dan kerajaan Yesus. Yang kedua kemenyan menunjukkan aspek keilahian Yesus sebagai imam besar yang membawa doa-doa umat kepada Allah. Yang terakhir mur merujuk kepada kematian Yesus, mengingatkan bahwa Mesias juga akan menderita demi keselamatan manusia. Selanjutnya, Raja Herodes dan niat jahatnya. Raja Herodes ingin mencari bayi Yesus, itu terletak pada Matius 2 ayat 3-12. Pada Matius 2 ayat 3-4 menyatakan bahwa Raja Herodes sedang mencari bayi Yesus. Ayat tersebut berbunyi, ketika Raja Herodes mencari hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki di Bethlehem. Itu terletak pada Matius 2 ayat 16 yang berbunyi, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Yusuf melarikan diri ke Mesir. Allah memperingati Yusuf untuk melarikan diri ke Mesir. Kisah tersebut terletak pada Matius 2 ayat 13-15 yang berbunyi, setelah alih-alih bintang itu berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, Herodes bermaksud mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena itu bangunlah, bawalah anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berbicara lagi kepadamu. Yusuf bangun, dan malam itu juga ia membawa anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Mereka tinggal di sana sampai Herodes meninggal. Demikian terjadilah yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Aku memanggil anakku dari Mesir. Makna kelahiran Yesus bagi dunia. Yesus adalah sang juru selamat dunia. Itu terletak pada Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus adalah bukti nyata dari kisah Allah yang besar bagi seluruh dunia. Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kelahiran Yesus sebagai penggenapan nubuat. Kelahiran Yesus itu sebagai penggenapan nubuat untuk perjanjian lama, yaitu terletak pada Yesaya 7 ayat 14. Sekarang Yesus sendiri akan memberikan kepadamu seorang gadis yang mengandung dan melahirkan seorang putra yang dinamakannya Immanuel. Dan Mika 5 ayat 2. Yesus berkata, Hai Bethlehem Efrata, engkau salah satu kota yang terkecil di Yehuda. Tapi dari engkau akan kubangkitkan seorang penguasa untuk Israel yang asal-usulnya dari dahulu kala. Dan terakhir itu Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan
itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh penuh kasih karunia dan kebenaran. Merayakan Natal dengan makna yang lebih dalam. Natal bukan sekadar perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga perayaan akan kasih dan pengorbanannya. Maka dari itu, mari kita hidup dengan menyadari bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan Allah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. God bless you. Shalom semua.